Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kisah seram ini berasal dari seorang pria di mana dirinya mengalami serangkaian teror, serta hal itu tidak luput juga dari gangguan-gangguan lainnya. Sebelumnya, terima kasih kepada kalian yang sudah mengklik video ini. Semoga kalian selalu berhati-hati karena kita tidak pernah mengetahui kejahatan bisa kapan datang saja dan dalam bentuk apa saja. Kisah dimulai saat Mufid hendak berangkat bekerja. Pagi-pagi sekali ia terbangun untuk menyongsong rezeki di hari itu. Ia segera mandi dan sang istri saat itu kelihatan sibuk sekali. Ia terlihat merapikan tempat tidur dan memasak. Tak lupa ia juga menanak nasi dan memanaskan air selagi Mufid sedang mandi. Selesai dari mandinya dengan hanya menggunakan handuk di lingkaran pinggangnya, Mufid pun segera menuju dapur dan mengangkat segelas kopi pahit. Keadaan masih susah, jadi sementara kopi pahit saja dulu, ucap istrinya sembari mengaduk nasi di atas anglo. Gak apa-apa bu, hidup seperti ini sudah bersyukur. Walau kita kadang kekurangan, tapi toh selalu saja ada jalan. Ya, walau hanya sekedar untuk mengisi perut. Walau juga tidak ada uang di tangan, sambar istrinya sembari tersenyum. Seperti itulah obrolan pagi itu. 20 menit kemudian nasi sudah masak dan lauk ikan asin pun sudah lebih dari cukup. Semua kekurangan itu bagi Mufid telah dipenuhi oleh Tuhan karena ia diberikan istri yang begitu penyabar dan setia. Saya pergi dulu ya, ujar Mufid dengan menenteng rantang bekalnya nanti siang. Iya, ujar istrinya. Mufid ketika itu bekerja sebagai kuli bangunan. 1 jam kemudian saat sudah sampai di lokasi, ia terlihat menunggu rekan dan kepala borongnya yang belum datang. Sambil menunggu, Mufid pun berkeliling bangunan yang ia kerjakan. Terlihat ia juga merapikan barang-barang yang serampangan di lantainya. Matahari saat itu mulai tinggi dan cahayanya mencari celah untuk mengisi ruangan. Tak lama setelah itu terdengarlah suara motor di depan. Itu adalah rekan-rekan kulinya yang datang. Saat hendak kembali ke depan, baru beberapa meter ia menginjak tanah, kakinya menginjak sesuatu, sehingga sandalnya sedikit tertancap ke dalam tanah setinggi 2 cm. Tanah itu begitu lembut dan berair. Anehnya tempat yang ia injak 1,5 meter di sampingnya juga merupakan air dan gelembung kecil. Saat dicoba untuk menekan-nekannya, tanah itu seakan bergoyang. Lalu tiba-tiba terdengarlah suara rekan dan mandornya yang berteriak memanggil namanya. Ia pun tak terlalu memikirkannya lagi dan langsung menuju suara tersebut. Fit, ujar mandornya, kita hari ini kerja setengah hari saja karena ada mobil yang mau antar bahan lagi. Kita mau nggak mau benerin jalan. Iya pak, ujar Mufid kepada temannya sekaligus mandornya itu. Ada 3 orang kuli dan 1 mandor yang bekerja di lokasi itu. Bangunan itu sendiri dibangun di lahan kosong jauh dari jalan umum. Sebelum ditebang itu adalah hutan bambu. Pemilik properti sengaja membeli lahan itu untuk dijadikan rumah sarang walet. Tidak ada rumah di sekitar daerah itu. Hanya ada jalanan tanah yang berair sebagai akses kebun di area tersebut. Seharian bekerja terkadang tidak ada sama sekali orang yang lewat. Jika ada pun tidak lebih dari 3 orang. Bisa dibayangkan jika berada di situ di malam hari. Rencananya jika bangunan itu sudah jadi, pemiliknya akan menarik kabel dari jalan umum ke dalam untuk lampu sekalian dengan daya untuk memutar MP3 suara walet. Ujar pemilik properti yang di awal berbicara kepada para tukang. Singkatnya baru 4 jam bekerja terdengarlah suara klakson mobil pick up di depan. Ia meminta agar tukang menaruh papan lemperan ke bekas jalan mobil, agar mobil pickup itu bisa berjalan tanpa khawatir untuk terpater. Bergegaslah Mufid dan kawan-kawan kompak memasang papan di jalan. Setelah berhasil, mereka pun masih diminta untuk menurunkan pasir dan juga semen. Setelah 20 menit berlalu, rampunglah job itu. Dan supir itu pun terlihat pulang ke tempat deponya. Selesai supir itu pulang, mereka semua duduk sambil membuka bekal makan siangnya masing-masing. 2 bulan bekerja di sana tidak ada keanehan apa-apa. Sampai di hari itu setelah makan siang usai. Dalam obrolan mereka, Mufid pun mengatakan jika tanah di belakang sepertinya turun karena ia sendiri menginjaknya. Ia takut jika bangunan sudah jadi cakar ayam atau pondasi dasarnya mengalami distraksi atau patahan, atau bisa dibilang juga tanah mengalami penurunan. Lebih ringkasnya, tanah itu amblas karena merosot. Mereka pun akhirnya beramai-ramai untuk mengeceknya. Saat tiba di belakang, mereka pun beramai-ramai menginjak tanah tersebut. Yang ternyata apa yang dikatakan Mufid itu benar. Tanah amblas setinggi 15 cm. Tepat di samping pondasi, saat diinjak lebih dalam lagi, sebuah tulang mencuat dari dalam tanah.
yang membuat mereka semua kaget saat itu juga. "Fit, Fit," ujar mandornya. "Ini tulang hewan apa tulang manusia?" "Itu seperti tulang manusia, Pak, tulang femur." Mereka pun mencoba menggalinya dan mengeluarkan tulang-tulang itu. Setelah dikumpulkan, mereka pun mulai menerka-nerka. Mungkin ada yang lain juga di sini, karena takut ini akan menghambat pekerjaan di mana waktu sudah ditetapkan. Mandor pun akhirnya meminta Mufid untuk memindahkan semua tulang itu ke tempat lain. Mereka pun segera menggali tanah sekitar 10 meter dari situ dan menguburkan tulang itu kembali. Setelah menguburkan tulang tersebut, cuaca masih cerah dan suara burung masih terdengar. Setelah 1 jam mengubur tulang tersebut, suara-suara burung pun terasa seperti menghilang dan sunyi sekali, di mana saat itu jam sudah menunjukkan pukul 3 sore. Mandornya pun mengajak mereka semua pulang. "Kita sampai jam 3 saja," ujarnya. "Besok kita lanjut lagi sampai dengan jam 5 sore." Singkat cerita, saat tiba di keesokan harinya, semua masih berjalan lancar. Ketika semua bekerja naik di lantai 2 yang belum selesai, rencananya itu akan dibuat 3 lantai. Mereka pun bekerja dengan semangat sampai di sore harinya. Mufid melihat sekilas ada orang di bawah. Ia pun berkata kepada sang mandor, "Jika sepertinya ada orang di bawah, paling itu si Joni," ujarnya sambil terus menempelkan semen di dinding bangunan. "Saya di sini, Pak," ujar Joni. Lalu mandor pun melihat ke arah mereka semua. Ia pun langsung meletakkan centong semen itu dan mengintip dari anak tangga. Saat mandor melihat ke bawah, sosok itu juga melihat ke atas. Mandor pun mundur perlahan. Wajahnya langsung pucat. "Kenapa, Pak? Kenapa?" ujar Mufid dan yang lainnya. Mandornya saat itu hanya diam saja. Mufid yang tidak mendapatkan jawaban langsung menongok ke bawah tangga. Saat itu ia juga melihat sosok itu. Namun sosok itu telah membelakanginya. Mufid mengira itu adalah orang. Ia pun mencoba memanggilnya. Baru sebentar Mufid mengalihkan pandangan, sosok itu telah menghilang. Mufid pun sedikit kebingungan. Matanya awas ke sana kemari sambil menuruni tangga, disusul dengan mandor beserta yang lainnya. Saat sudah sampai bawah, Mufid pun bertanya, "Siapa itu, Pak?" "Nggak tahu," ucapnya. Wajahnya gelap, matanya merah. "Salah lihat mungkin, Bapak." "Nggak mungkin," ucapnya. Tak lama setelah mereka semua turun, ada suara di lantai 2. Hari itu sudah semakin gelap, mendekati maghrib, sekitar pukul 6 sore. "Kita sebaiknya langsung pulang, karena ini sudah lewat pukul 5, ucap Pak Mandor. "Tapi alat dan bahan masih di atas." "Biar saja," ucap Mandor lagi. "Nanti bahannya keras, Pak," tegas Mufid. "Gak apa-apa, Fit," ucap si Mandor yang langsung panas dingin. Ia langsung meraih kunci motor dan langsung tarik gas, menyisakan 2 rekannya yang menunggu Mufid untuk pulang. "John, sayang bahannya, alatnya juga belum dicuci. Setidaknya kita habiskan saja bahan yang sudah diaduk saja," ucap Mufid. "Ayolah," jawab rekannya. Di sanalah mereka semua akhirnya mendapatkan senam jantung. Di saat akan menaiki tangga, bulu kuduk sudah merasa merinding. Namun Mufid lebih memilih diam. Rekannya pun mengalaminya namun tetap diam juga. Hari semakin gelap, hanya bermodalkan senter mereka dengan cepat menyelesaikan pekerjaan itu. Di saat tengah bekerja, ada suara siulan dari bawah. Joni pun melongok di anak tangga. Sama seperti mandor sebelumnya, Joni pun mundur dan wajahnya pucat pasi. "John, John, John," ujar Mufid. Mufid pun langsung melongok juga. Dari situlah Mufid yang selalu rasional mengalami hempasan mental. Sosok tersebut melayang menaiki tangga. Mufid pun mundur, namun kakinya bergetar dengan hebat. Lalu terdengarlah suara klakson yang datang. Ternyata itu adalah mandor yang kembali karena anak buahnya tidak ikut menyusulnya. Ketika itu mandor meneriakkan nama mereka. Setelah mendengar itu, makhluk itu pun pergi. Dengan cepat Mufid dan yang lainnya turun dan pergi. Sesampainya di rumah mandor, Mufid pun bertanya, "Kenapa bisa ada makhluk seperti itu?" ucapnya. "Entahlah. Itu baru ada setelah kita memindahkan tengkorak itu." Mufid pun mengusulkan untuk mencari tahu tentang tanah itu. Setelah menelpon pemilik properti, terbukalah semuanya. Jika tanah itu dulunya ada kuburan tua di sana, karena saking lamanya tidak diruat sehingga ditumbuhi hutan dan tidak ada yang datang untuk membersihkannya. Itu ia ketahui setelah pemilik aslinya memberitahu pembeli. Dikarenakan harga murah, lantas pemilik bangunan itu membeli tanah tersebut. Tak sampai di sana, ternyata makhluk itu mengikuti semua tukang-tukang itu sampai ke rumah. Saat jam sudah pukul 10 malam, pulanglah Mufid ke rumah. Istrinya pun kaget karena ia pulang sampai malam sekali. Mufid yang berdalih ada lembur pun cemas jika makhluk itu sampai mengikutinya.
Selesai mandi dan makan, Mufid merasa jika ada seseorang di luar rumahnya. Orang tersebut tampak memutari rumah Mufid. Ia seolah tak bisa menembus rumah itu. Mufid hanya terus mengintip dari setiap lubang di rumahnya. Padahal jika mau banyak celah masuk ke rumah itu. Hanya saja makhluk itu seakan tak bisa menembus rumah tersebut. Mungkin karena orang di dalam rumah tersebut selalu terhubung dengan Yang Maha Kuasa. Ketika itu istri Mufid yang selesai tadarusan menghampiri Mufid jika ia esok akan menginap di rumah ibunya. Karena ibunya mau ada rewang di rumah budenya. Ia jawab Mufid dengan singkat, sambil matanya terus awas melihat kanan dan ke kiri. "Kamu kenapa, Pak?" ucap istrinya. "Kok keringetan begitu?" "Enggak," ucap Mufid menyembunyikan sesuatu. Sampai di tengah malam, Mufid pun belum bisa tidur. Pikirannya sangat semrawut karena takut. Lalu terdengarlah suara seperti ada orang yang menimba air di sumur. Mufid yang terjaga terus-terusan akhirnya memberanikan diri ke dapur. Jam hampir 1 dini hari, ketika ia sedang mengintip di balik pintu tidak ada siapa-siapa di sana. Lalu terdengarlah suara oleh Mufid seperti suara ringkikan kuda di samping jendela dapur. Untuk yang ini Mufid tak berani mengintipnya. Ia cepat-cepat berlari ke dalam kamarnya, karena ia yang ketakutan membuat istrinya menjadi terbangun. Di saat itulah istrinya mendengar suara aneh di luar. "Jangan Bu, jangan," ucap Mufid menghentikan istrinya yang akan mengintip dari jendela kamar. Hingga di pagi harinya saat Mufid masih tertidur, istrinya pun segera menyelesaikan tugas rumah, lalu pergi ke tempat ibunya. Mufid yang terbangun sekitar pukul 9 pagi pun kebingungan ketika istrinya telah pergi. "Paling nanti sore sudah kembali," ucapnya dalam hati. Sampailah hari itu menjadi sore, istrinya hanya mengabari lewat telepon jika ia akan menginap semalam di rumah ibunya. Ia jawab Mufid yang lupa jika ia sedang diteror makhluk halus. Saat menjelang maghrib saat itu ia akan mengambil air, Mufid mendengar suara dari dalam sumurnya. Ia pun menoleh ke bawah, pantaslah berat. Ternyata makhluk itu sudah nangkring di atas ember tersebut. Mufid yang ketakutan segera melepas embernya lalu berlari ke dalam rumah. Saat itulah dadanya berdetak kencang, tanpa ia sadari jika makhluk itu berputar-putar di sekitar rumahnya. Saat Mufid melihat di balik bolongan rumahnya, makhluk itu menatapnya balik. Wajahnya gelap dan ia memakai pakaian yang juga gelap. Tak terlihat secara jelas, hanya saja matanya yang merah seakan tajam menyoroti siapa saja yang melihatnya. Semalam suntuk akibat makhluk itu mengganggunya, sampai-sampai ia tak tahan lagi. Saat keesokannya, Mufid pun pergi ke rumah orang tuanya. Ia pun mengabari istrinya jika ia menginap di rumah orang tuanya. Begitu juga dengan istri Mufid yang belum bisa pulang. Gara-gara makhluk itu, para kuli dan mandor pun tak bisa bekerja, karena masih ketakutan. Yang lainnya setiap malam sama seperti Mufid diganggu dan terus-terus ditampakkan perwujudan makhluk itu. Namun hanya rumah Mufidlah yang tidak bisa dimasuki oleh makhluk itu. Mufid bermalam di rumah orang tuanya, kini makhluk itu pun berpindah tempat. Mufid sampai saat itu tidak pernah menceritakan apa yang terjadi, walaupun itu kepada orang tuanya sendiri. Di malam pertama di sana, saat tengah malam Mufid mendengar suara orang yang terus memanggilnya dari arah luar. "Kulo nuwun, kulo nuwun." Suaranya terkadang berat dan juga terkadang halus, dan terkadang juga berubah seperti suara perempuan. Anehnya, suara tersebut hanya Mufid saja yang bisa mendengarnya. Di saat semua orang sudah tertidur, di sanalah Mufid didatangi makhluk itu. Sebelum sempat memejamkan mata, makhluk itu masuk dengan menembus tembok dan langsung menyerang Mufid, di mana setiap serangannya terasa panas seperti terbakar, namun luka fisiknya tidak ada. Hanya saja refleks pertahanan Mufidlah yang membuat ia terluka. Karena suara gaduh itulah orang tua Mufid mengira akan datang maling. Dia pun melihat kamar Mufid yang saat itu berisik dan berantakan. Saat pintu terbuka, Mufid pun sudah banyak dipenuhi luka serta ia seperti menghalangi makhluk itu dengan tangannya. Di saat itulah makhluk itu pergi. Mufid pun ditanyai ada apa. Saat itulah ia menceritakan semuanya kepada orang tuanya. Di antara 4 orang itu hanya Mufid yang selamat. Sisanya 2 orang meninggal dunia dan 1 orang mengalami kritis. Mendengar cerita Mufid yang seperti mengada-ngada, Mufid pun menjadi jengkel. Walau zaman sudah modern, namun tidak menutup kemungkinan makhluk-makhluk seperti itu ada. Mereka ada, hanya saja kita yang tidak pernah bisa melihatnya. Belum selesai ia berbicara, suara ringkikan terdengar dari luar. Di sanalah semua orang saling menatap, lalu suara telepon itu pun berdering. Ternyata itu adalah telepon dari pemilik bangunan yang meminta semua tulang itu dikembalikan ke tempat semula. Jam 2 pagi, ucap Mufid. Ia segera jika ingin selamat, karena tukang yang lainnya telah meninggal, ucap pemilik properti tersebut. Mufid yang ketakutan, tiba-tiba terdengarlah suara keras di atas genteng.
membuat serpihannya berserakan jatuh ke lantai. Akhirnya orang tua Mufid menganggap jika ini adalah masalah serius. Dua itulah Mufid ditemani ayah dan tetangganya pergi ke lokasi. Sesampainya di sana sudah hampir jam setengah 3 pagi. Di sana sudah ada pemilik bangunan beserta orang lain yang dari pakaiannya seperti seseorang yang memiliki sesuatu. Milik bangunan itu meminta di mana ditunjukkan semua tulang-tulang itu. Berjalanlah Mufid dan semua orang, lalu Mufid mengambil cangkul dan mulai menggalinya. Angin saat itu berhembus kencang seperti akan terjadi hujan, serta rasa merinding yang semakin kuat. Sebelum menjelang subuh, makhluk itu datang dengan penampakan yang semua orang bisa melihatnya. Dengan cepat, orang yang dibawa oleh pemilik bangunan itu pun berinteraksi, dan ia meminta siapa saja untuk membungkus tulang itu selagi saya bertarung dengan kain kafan. Cukup lama orang itu bertarung, orang tersebut memuntahkan darah dari mulutnya. Makhluk itu menyerang siapa saja di dekatnya, termasuk Mufid yang sedang mengemas tulang-tulang tersebut. Setelah semua tulang di dalam kain kafan, Mufid dengan cepat mengikatnya, kemudian makhluk itu berteriak dengan kencang. Tubuhnya yang besar itu mengamuk sejadi-jadinya. Dengan cakarnya, ia beberapa kali menggores kulit orang yang ada di sana. Tidak ada luka yang berarti, hanya saja panasnya seperti orang yang menggenggam bara api di tangannya. Selesai dibungkus, makhluk itu perlahan menyusut diiringi dengan meredanya alam sekitar. Lalu Mufid diminta untuk menguburkannya di tempat asalnya. Setelah selesai barulah dibuka cerita jika itu adalah tengkorak seorang dukun santet di zamannya, di tahun 70-an, di mana yang menyerang kita adalah jin yang bersama dukun tersebut. Walau dukun tersebut telah meninggal, jin itu tetap hidup menjaga tulang-tulang tersebut. Saat itu azan subuh mulai berkumandang. Bubarlah mereka semua dan berkumpul di rumah mandor, yang ternyata masih selamat. Hanya saja saat itu ia sekarat. Pemilik bangunan pun meminta maaf dan menyerahkan uang berobat untuk mandor, beserta Mufid yang diminta untuk terus meneruskan proyek, karena sudah tidak ada gangguan lagi. Walau terkadang Mufid sering ketakutan jika hari sudah terasa gelap.